Al-Quran kita senantiasa kita baca di surat ayat terakhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Ya Allah, janganlah kau berikan aku ujian masalah cobaannya, kami tidak mampu. Tetapi masalah ujian cobaan itu Allah yang tahu bagaimana keadaan kebaikan kita, keadaan sholat kita. Saya ingin mengatakan saja bahwasanya hari ini yang kita perlu sedikit-sedikit healing, ya, sedikit-sedikit pengen ngecek supaya kita fresh, hindari atau menghilangkan masalah. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Karena sesungguhnya poin kedua, Allah itu menghidupkan dan mematikan semata-mata karena kita ingin Allah berikan masalah. Di dalam surat Nur kita semuanya hafal ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita itu diciptakan oleh Allah, dihidupkan dan dimatikan saat ini supaya kita itu diberikan masalah oleh Allah untuk menguji. Kalau Allah kalau hayata liyabluwakum, supaya Allah berikan ujian masalah kepada kita. Makanya karakter dunia yang kita hari ini ada di atasnya itu adalah darul balas, negeri cobaan, negeri masalah. Dan masalah ujian cobaan itu sebagaimana dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Senantiasa antara hidup dan masalah itu gandeng. Tadi ulama mengatakan kalau orang itu masih diberikan sisa umur hidup di dunia ini, maka dia akan terus diujikan dengan masalah Allah sampai kemudian usianya umurnya diambil oleh Allah. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan garis lurus membentang, kemudian Rasulullah menggaris garis di antara garis tadi dengan tanda 1, 2, 3. Rasulullah mengibaratkan bahwa manusia hidup di atas garis ini dan akan menemui masalah satu selesai, ujian satu selesai akan menghadapi masalah kedua, ujian kedua, masalah tiga selesai akan menghadapi masalah keempat sampai seterusnya, sampai kemudian menghadapi masalah yang tidak ada solusinya kecuali kematian. Ibu-ibu sekalian, atau itu wajar menampilan dengan sami tersebut bisa mengenal dunia itu, saya ketemu kalian masalah. Sampun mulai kenapa? Kalau hari ini Pak Iqbal mengenai Pak Permadi, mudah-mudahan besok Pak Permadi tidak punya masalah. Diambilkan betul Pak Permadi. Pak Polisi, prinsip saya ya, gunanya api banget ya. Padahal Pak Polisi gunanya Pak Permadi besok. Ya, Pak Permadi mudah-mudahan besok tidak punya masalah. Padahal hidup itu adalah masalah. Akhirnya kalau Pak Polisi sampai Pak Iqbal sampai mengatakan Pak Permadi juga tidak masalah, sama artinya habis. Akan hati-hati jangan mudah mengamitkan. Maka satu hal yang menjadikan kita itu gagal bahagia, gagal tenang, gagal senang dalam kehidupan kita ini karena kita itu enggak sadar. Kata Ibu Qayyim al-Jauziyah di dalam Al-Hidayah Salimnya, beliau mengatakan yang itu sadar. Yang menjadikan kita gagal tenang, gagal bahagia, gagal senang itu karena kita enggak sadar. Sadarnya apa ya tadi? Kita hidup di dunia, bahwasanya dunia ini adalah dalam ubah. Kalau kita sadar bahwasanya dunia tidak ubah, kita menghadapi masalah. Ya sebenarnya. Sama saja ketika pulang dengan kami bagi umroh. Ya. Kemudian sebelum umroh itu dikandani kalau nanti di Mekah, di Madinah itu suhunya 51 derajat Celcius sampai 52 derajat Celcius. Panas kalau siang, kalau malam dinginnya luar biasa. Itu sudah sadar kok dari sini sebelum berangkat. Artinya ya niatkan tubuh dalam supaya nanti tidak kepanasan di sana, tidak merasa kedinginan di sana. Begitu sampai di sana, dia pun nampak. Karena sudah sadar yang kotor.
dia tidak masalah. Maka sesungguhnya ibu bapak sekalian, masalah itu bukan penyebab mental illness, bukan penyebab semrawutnya kehidupan kita. Jadi gagalnya kita, susahnya kita, sedihnya kita, bahkan mungkin sampai tidak karuan kita hidup di dunia itu yang menyebabkan bukan berat dan ringannya masalah, tetapi karena kita tidak punya ilmunya. Itu makanya kemudian kata para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya asy-syari'atu nurun wa nurul hayat. Syariat ini adalah nur dan cahaya bagi kehidupan. Artinya apa? Bahwasanya apa yang dikelola oleh Allah, apa yang dikelola oleh Rasul, apa yang dikelola oleh Allah adalah cahaya bagi kehidupan. Makanya kalau kita hidup di dunia ini kok tidak ada cahaya, sakit kawasan apa? Jangan punya rumah pun kita tahu keahliannya 20 tahun dilarang dan sholat bunyi kemudian listrik mati, semuanya mati. Jangan khawatir melampau soal-soal biasanya dan boleh kesandung-sandung yang pinggiran meja itu sudah setiap hari tak keluar masuk, tidak ada cahaya karena tidak ada. Makanya kalau hidup kita itu tidak ngaji, nggak tahu tentang syariat, yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi bahwasanya as-syariat al-aqlu wa nurul dunia itu adalah cahaya bagi kehidupan. Sama artinya kita itu hidup tetapi tanpa cahaya. Sama saja artinya ketika kita itu mau ujian, tapi kita tidak pernah punya ilmunya. Karena masalah-masalah yang kemudian kita jadikan kami hitam alasan sehingga kita semrawut, kita halu, kita merasa sakit bulu tadi. Ya kita merasa banyak masalah, menyalahkan masalah. Padahal kita itu tidak pernah tahu tentang ilmunya bagaimana kita mengatasi masalah. Dan ilmu itu adalah qaul Allah dan qaul Rasul. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini maka ngaji. Jadi orang yang tidak pernah ngaji sama artinya hidup tanpa ilmu, sama artinya hidup tanpa cahaya, sama artinya ketika masuk ujian, ketika tidak mempersiapkan ilmu. Masalah yang paling berat sekalipun kalau kita itu punya ilmunya, senyum-senyum bahagia. Satu contoh analoginya saja, mata pelajaran yang paling sulit nasional, paling biar matematika. Jadi matematika, fisika, kimia, apa itu yang kita anggap itu bukan karena mata kuliahnya sih paling sulit atau gurunya sih paling galak, karena kita juga paham dengan itu. Betul mau? Coba saja ketika misalkan ada kimia ya, kalau kita anggap kita besok mau ujian kimia, lalu guru yang datang kemudian memberikan soal, dan soal itu yang paling sulit sedunia, hanya satu soal. Kalau satu soal berarti antara hidup dan mati, life or death. Kenapa? Kalau nggak benar ya salah gitu. Kalau nggak benar di sini disabus. Tapi bilangan malamnya itu kita sudah belajar sampai pukul 02.30. Jam 2.30 walaupun kita buka hotel itu mulai jam 02.00. Juara setengah jam hotel itu sih kita baca itu sama dengan satu soal yang dikeluarkan yang paling sulit di dunia. Begitu kemudian dengan melihat soal, kita tersenyum bahagia kalau pas itu pas punya ilmunya. Begitu kemudian kita dapat soal yang paling sulit di dunia tadi, karena kita malamnya sudah baca pas soal itu, punya ilmunya, dan kita terapkan ilmu itu, kita bahagia banget. Dan itu bukan dengan motonya badai pasti dibantu gitu kan. Kalau kita punya masalah itu badai apa bulannya, nggak boleh. Dan itu badai nggak pernah bulan, itu masih badai kimia. Dan kita masih menjalankan di tengah-tengah badai, tapi kita bisa tersenyum bahagia. Pas kemudian kita mengingat hal itu, minggu dengan sampai tangan kita pucat,
Milo sampai kilo harus kebun. Kenapa Pak? Soalnya sama, samping kilo pucat, samping kanan kebun. Karena nggak ada ilmunya. Itu soal yang paling ujungnya. Ini menandakan bahwasanya wujudnya kita, ya, semaunya kita merasa sakit, susah, sedih dan seterusnya itu bukan karena berat ringannya soalnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Ini soal yang berat. Walaupun masalahnya itu ringan, soalnya itu ringan sekalipun, kalau kita nggak tahu ilmunya, ya puncak kita belum. Coba jangan tanya, rumus kelas terapi semua. Halo, rumus kelas terapi itu pelajaran mata ilmuwan baru yang itu diajarkan di SD level sekolah rendah. Itu bukan sekolah kita, itu sekolah cucu-cucu kita. Ada. Gimana kasus kasusnya? Tapi kalau saya tunjuk satu ini tidak untuk belum. Pak Putri rumus kelas kasusnya belum berapa ini? Untuk belum. Itu karena dia punya itu terlalu cepat. Itu sih paling ringan, pelajaran lain aja. Makanya orang kalau beriman, ya itu diuji oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah. Walaupun masalahnya berat, tapi Allah itu memberikan pertolongan, memberikan perjuangan, dan orang beriman itu mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga dia tidak pernah cemberut. Dia tidak ada perkataan yang tidak kalu-kaluan. Contohnya saudara-saudara kita di Palestina, ya, dia ujiannya bukan nomornya, luar biasa. Jangankan kekuatan pagi ini makan tidak tahu siang besok nanti malam makan atau tidak. Hari ini bisa bertemu dengan keluarga tidak tahu besok masih kerja bertemu atau tidak. Tapi kalau kita lihat tatapan matanya, nggak ada yang kemudian depresi. Maka tidak pernah kita temukan data saudara kita di Palestina depresi dan kemudian bunuh diri. Tapi justru angka bunuh diri yang tertinggi hari ini adalah di negara-negara semacam Jepang, Korea, yang mereka ujian cobanya jauh. Kalau karena kalau depresi, sakit, susahnya sampai bunuh diri dikatakan masalah, harusnya yang paling banyak bunuh diri ada di Palestina. Tapi ternyata tidak ada. Karena apa? Ya tadi ada ilmu, ada iman, dan ilmu itu adalah kemudian bermanfaat buat saudara. Bahkan Jepang itu punya spot khusus, disediakan spot khusus untuk bunuh diri. Jadi sudah biasa. Sebagaimana kafe, orang mau bunuh diri masuk kafe. Jadi ada spot khusus. Kalau di sini biasanya kan dulu di Kali Gandong. Kali Gandong itu terkenal. Orang yang luar melakukan itu kalau mau bunuh diri, datanya di Kali Gandong. Orang dipakai. Ini yang bagus sekali. Dan kemudian ini yang menjadikan kita harus bertanya-tanya, sudahkah kita siap dengan hal itu? Poinnya, kita hidup pasti ketemu masalah. Kalau kita tidak siap ilmunya tentang masalah itu, sudah dipastikan kita akan depresi. Supaya kita bahagia, tenang, tidak pucet, tidak explore, maka kita siapkan ilmunya, ngaji. Sampai Allah Rasulullah kemudian mengatakan fardhu itu lebih daripada fardu. Tolak itu fardhu tidak aku. Jadi lebih wajibnya kalau orang hidup dengan makan atau orang hidup dengan bernafas. Itu fardhu kayak gitu. Jadi mau gampang kita terus mencari ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada yang bertanya, Ustaz, saya itu sudah ngaji, saya sudah taklim. Ini kok saya dulu terus, kalian terus, pengen integrasi terus. Karena para ulama, bahwasanya ilmu itu tidak hanya sekedar ilmu maklumat,
Tapi ilmu juga adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap ba'da subuh harus dibaca, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, supaya ilmu kita bermanfaat. Ilmu bermanfaat seperti apa? Ilmu yang bisa kita pakai setiap episode kehidupan kita. Kita tahu semua di sini hafal, Pak. Yang diajarkan oleh Rasulullah pernah mengajarkan la taqdor wa taqal jangan hafal tadi semua. Ini prakteknya sih sesuatu apa betul? Singapura itu apa kita hafal tabazuna fi wajhi akhihi as-sabar. Ini bulan ketemu padanya nggak pernah senyum. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Ngomong sing apik aja iso ngomong. Saya itu kayak tidak dibahagi kok sebenarnya kan. Itu ilmu bermanfaat atau ilmu maklumat kita paham. Jadi ketika kita tidak punya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafik, kita hanya sekedar mau itu, maka ya sama saja akan terus menghadapi masalah seperti apapun masalah itu ya ngeluh dulu. Maka sama-sama doa kepada Allah dan kemudian kita terus mencoba apa yang kita dapatkan itu kita manfaatkan supaya berguna pada diri kita. Pada ayat saya ini kita semuanya dengan semuanya datang ke sini untuk apa? Untuk apa? Masalah. Atau apa? Kita kan ikut kajian, nah itu kita benar. Ya, bukan ada masalah. Kenapa ya? Iya, ternyata jawaban penjenengan itu jawaban egois semua. Egois semua. Ya itu yang cenderungnya kemudian tidak menjadikan itu nanti, Pak. Benar ngomong, aku kok bisa ngaku bisa, aku kok bisa sholat. Semuanya untuk aku. Tetapi kita lupa sesungguhnya pernah tahu namanya. Sesungguhnya yang paling baik adalah kita membuat aksan Allah madda'a ila Allah, supaya kita itu ngaji kayak gini, Pak. Kata Rasulullah balihu ani ya sih tidak komen kita kita ketahui, jadikanlah orang lain itu ngambil manfaat dari ilmu yang kita punya. Lalu itulah salah satunya ilmu nafik. Aku harus Allah. Rasul mengatakan bila berkorban apa yang beliau bisa saat itu. Para sahabat itu pada saat itu ketika ada perintah untuk lepas hijab, begitu mendengar tauhid langsung dia ketok pintu satu rumah, ketok pintu rumah berikutnya. Dibuka pintunya, assalamualaikum, dibuka pintunya, katakanlah la ilaha, itu hanya itu yang dia katakan. Itu sekalian. Sekali lagi kita tidak minta masalah kepada Allah karena kita tidak tahu kemampuan kita seperti apa. Makanya doa juga Allah yang mengakhirkan tenaga saya kita Allah yang paling tahu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi yang paling utama jangan kami gunakan masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah kemudian di pekerjaan kita. Kalau memang ketemu dengan masalah, cari ilmunya. Ilmu yang paling utama adalah Allah wa Allah. Hari ini kita boleh kalian belajar nyambut dengan berang tahun tentunya yang paling bisa mencapai. Ketika kita punya ilmu, Allah insya Allah akan menolong. Orang beriman diberikan ujian berat, tapi pertolongan yang lebih besar daripada itu, sehingga dia merasa enteng, tidak sebagaimana orang yang tidak punya iman. Masalah yang kecil tidak ditolong oleh Allah, dengan masalah yang kecil itu dia akan mengambil depresi dan kemudian sampai mengambil jalan depresi. Mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan, banyak salah katanya semata-mata karena saya, kebaikannya semata-mata Allah. Aku berdoa kepada astagfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.